Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Randika Putra dengan NIM 2404238. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Analisis Persepsi Publik terhadap Konten Edukasi, Cara BPJS Membiayai Pengobatan di Konten Instagram BPJS Kesehatan RI. Yang pertama, latar belakang, yaitu perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan dalam cara instansi pemerintah menyampaikan informasi kepada masyarakat. Media sosial seperti Instagram menjadi sarana utama dalam menyebarkan informasi yang cepat dan luas. BPJS Kesehatan memanfaatkan platform ini untuk menyampaikan konten edukasi terkait layanan kesehatan termasuk mekanisme pembiayaan pengobatan. Interaksi pengguna dalam bentuk komentar menghasilkan data dalam jumlah besar atau big data yang mencerminkan persepsi publik. Komentar tersebut menunjukkan adanya respon yang beragam, baik positif, negatif, maupun netral, yang mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat terhadap informasi yang disampaikan masih belum merata. Penelitian sebelumnya umumnya hanya berfokus pada analisis sentimen tanpa mengaitkan secara spesifik dengan efektivitas konten edukasi layanan publik atau gap teoretik. Selain itu, penelitian yang ada masih terbatas pada sektor lain seperti perbankan, digital, atau e-commerce. Dari sisi metode, sebagian besar penelitian masih menggunakan survei sehingga belum memanfaatkan data media sosial secara maksimal atau gap metodologis. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan dengan menggunakan pendekatan big data dan analisis sentimen untuk memperoleh gambaran persepsi publik secara lebih luas dan real time terhadap konten edukasi BPJS. Permasalahannya, masih terdapat berbagai permasalahan dalam pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pembiayaan BPJS, seperti kebingungan mengenai prosedur layanan, kurangnya pemahaman alur pembiayaan, serta munculnya persepsi negatif terhadap layanan BPJS. Hal ini tercermin dari komentar pengguna di Instagram yang menunjukkan adanya ketidakpuasan, kritik, maupun pertanyaan yang berulang. Jika kondisi ini tidak diperhatikan, maka dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan BPJS, serta kurang efektifnya penyampaian informasi edukasi yang telah dilakukan. Selanjutnya, research gap. Yang pertama yaitu teoretik. Penelitian sebelumnya hanya fokus pada analisis sentimen tanpa mengaitkan dengan efektivitas konten edukasi layanan publik. Yang kedua, empiris. Penelitian masih terbatas pada sektor lain seperti aplikasi perbankan dan e-commerce. Yang selanjutnya yaitu metodologis, yaitu belum banyak penelitian yang memanfaatkan scraping data media sosial dan analisis big data secara komprehensif. Selanjutnya, batasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada analisis komentar pengguna pada konten edukasi BPJS di Instagram dengan topik cara BPJS membiayai pengobatan. Data diperoleh melalui teknik scraping dan dianalisis menggunakan metode analisis sentimen berbasis leksikon yang mengklasifikasikan komentar ke dalam kategori positif, negatif, dan netral. Penelitian ini tidak mencakup analisis visual konten maupun faktor demografis pengguna. Selanjutnya, manfaat penelitian. Bagaimana persepsi publik terhadap konten edukasi BPJS di Instagram? Bagaimana klasifikasi sentimen publik berdasarkan komentar? Dan bagaimana pola opini yang muncul dari interaksi pengguna? Tujuannya yaitu menganalisis persepsi publik terhadap konten edukasi BPJS, mengklasifikasikan sentimen publik ke dalam kategori positif, negatif, dan netral. Selanjutnya, mengidentifikasi pola opini yang berkembang dari komentar pengguna.
Manfaat teoritis: menambah kajian ilmu komunikasi digital dan analisis sentimen berbasis big data, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Manfaat praktis: menjadi bahan evaluasi bagi BPJS Kesehatan dalam meningkatkan kualitas menyampaikan informasi serta memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai efektivitas komunikasi layanan kesehatan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.